Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia, ini luar biasa bagi saya pribadi dan juga mewakili teman-teman bisa hadir jauh-jauh dari Bandung untuk bisa bertemu dengan Yai, dengan Habib Ahmad, juga yang lain, para tokoh di Jember dan di Jawa Timur ini. Saya ingin langsung saja, kami dari Majelis Gaza. Majelis Gaza ini singkatan dari Gerakan Akhir Zaman yang alhamdulillah sudah berdiri efektifnya 2 tahun yang lalu, dan perwakilannya alhamdulillah sudah hampir di semua provinsi. Kemudian juga sudah ada di Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga Brunei perwakilan majelis ini. Majelis Gaza ini tidak mengenal latar belakang, jadi semua ada, alhamdulillah, karena satu tujuan, yaitu dalam rangka menjemput, menelaah, meneliti tentang akhir zaman. Alhamdulillah, di samping saya Habib Ahmad, ternyata beliau masih mengenal saya. Dulu beliau masih pelajar ya, ketemu saya. Kebetulan saya kenal baik dengan almarhum abah beliau, dan saya pernah ke pondok pesantrennya di Pasuruan. Waktu itu saya sedang dalam posisi sebagai alimatea, yaitu dakwah khusus konon muslim dan cegah pemurtadan. Saya ingin menyampaikan satu fenomena baru terkait dengan konteks akhir zaman yang barangkali kiai semua, habaib, belum begitu banyak mengenal, atau bahkan mungkin sama sekali belum pernah mendengar. Saya sebetulnya berlatar belakang umum. Saya pendidikan S1-nya akuntansi dan S2-nya di bidang keuangan. Jadi saya tidak pernah mondok, tidak pernah menjadi santri, namun sudah sejak lama saya menjadi aktivis dalam gerakan dakwah ini. Baik, ini dimulai dari sekitar 15 tahun yang lalu. Saya banyak membaca buku, alhamdulillah memiliki sekitar 14 kitab atau buku tentang akhir zaman, tentang Al-Mahdi, tentang Dajjal dan sebagainya. Artinya saya tidak ujuk-ujuk terjun dalam dunia akhir zaman, tetapi memang karena banyak membaca, dan alhamdulillah ada sekitar 14 buku atau kitab dari berbagai penulis bukunya. Sekitar 3 tahun yang lalu saya mulai mengenal namanya sosok Said Muhammad Qasim. Barangkali kiai juga yang lain belum mengenal namanya sosok Said Muhammad Qasim. Ini sekarang mulai menjadi cukup banyak diperbincangkan, dan ini kita akan mulai mengupas dari sisi awalnya, bahwa alhamdulillah sesuai dengan banyak pernyataan alim ulama di berbagai belahan dunia, bahwa kemunculan Al-Mahdi memang seharusnya sudah ada di tengah-tengah kita. Maka ketika saya menonton, diawali dari 2 video, 3 video beliau, saya merasa inilah sosok yang ditunggu selama ini. Itu keyakinan kami pada saat itu. Lalu kami coba mendalami, di mana pertama duduk pijakannya adalah terkait dengan informasi yang baginda Nabi Muhammad SAW informasikan, bahwa
kenabian setelah beliau wafat itu tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi, dalam bentuk mubasyirat. Nah, dasar inilah yang menjadi keyakinan kami bahwa hadis-hadis tentang mimpi ini kami coba dalami, dan ternyata Masya Allah banyak sekali yang relatif jarang dikupas di mimbar-mimbar. Jadi hadis tentang mimpi bahwa kabar kenabian itu sudah tidak ada setelah beliau wafat kecuali dalam bentuk mimpi, artinya kabar kenabian itu masih ada hanya dalam bentuk mimpi. Inilah konteks mengapa kami coba mendalami kajian akhir zaman ini. Di satu sisi, kalau kita lihat definisi Al-Mahdi sangat jelas adalah orang yang mendapat petunjuk. Dari konteks dua itu, maka kami berkeyakinan, ini kami yang berkeyakinan bahwa Al-Mahdi itu petunjuknya melalui mimpi. Dari berdasarkan konteks tadi, artinya Rasulullah sudah jelas membatasi bahwa petunjuk di akhir zaman itu dalam bentuk mimpi. Namun dan kemudian dikaitkan dengan konteks bahwa definisi Al-Mahdi adalah orang yang mendapat petunjuk. Nah, inilah yang kami dalami. Kami coba konsultasi dengan beberapa tokoh agama, ya, dan alhamdulillah kami coba uji fenomena kemunculan Said Muhammad Qasim ini dari berbagai aspek sudut pandang. Pertama, beliau mengaku bertemu di balik tabir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir lebih dari 500 kali dalam bentuk mimpi, tentu di balik tabir. Kemudian beliau juga mengakui bertemu hadir baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk mimpi kepada beliau. Kami uji dari sisi kewajaran pernyataan-pernyataannya. Alhamdulillah dari berbagai diskusi dengan beberapa tokoh agama yang memahami ini, ada juga kenalan kami Ustaz Saiful Nijam dari Malaysia. Maka apa yang disampaikan oleh Said Muhammad Qasim ini sangat cocok, serasi dengan berbagai dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang ada, bagaimana sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dilihat di dalam mimpi. Tidak ada yang bertentangan. Yang kedua, beliau mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW lebih dari 300 kali. Kami juga menguji dari sisi ini, dan ternyata alhamdulillah berbagai pernyataannya juga tidak ada yang bertentangan dengan nas-nas yang ada. Nah, ini adalah dasar pijakan kami untuk lebih mendalami kebenaran mimpi-mimpi beliau. Karena mimpi-mimpi beliau ini banyak hal yang luar biasa yang kita perlu kaji bersama, perlu kita renungi bersama, perlu kita telaah bersama. Setelah waktu berjalan, kami coba menyusun berbagai tulisan, berbagai kami minta pendapat dari berbagai tokoh agama. Alhamdulillah semakin hari yang ada semakin terbukti. Jadi kebenaran itu terus muncul di saat sejalan dengan kami melakukan penelitian terhadap sosok ini. Berbagai pengakuannya terus kami teliti. Satu contoh, dari berbagai pernyataannya yang menurut kami luar biasa, alhamdulillah sudah lebih 45 mimpinya terbukti benar.
dan mimpinya ini hal-hal yang bersifat global. Sampai hari ini berbagai pernyataannya yang akan terjadi sebagai mubasyirat itu mendekati kebenaran. Lebih dari ini setelah 45, berbagai pernyataannya tren pergerakan dunia geopolitik dan juga berbagai pertentangan di antara kita yang sesungguhnya sudah dimimpikan, trennya semakin benar, semakin mendetek kebenaran. Artinya sudah terbukti 45 mimpinya, maka insya Allah yang berikutnya juga akan benar. Ini kami analisa dari tren perkembangan, kecuali kalau ada pertentangan di antara petunjuknya ya. Namun ini semuanya hampir sejalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami coba meneliti dari sisi siapa sosok Said Muhammad Qasim ini. Ternyata beliau orang biasa, tidak memiliki latar belakang pendidikan agama. Bahkan beliau mengaku tidak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman. Beliau tidak tahu, tidak pernah membaca tentang hadis-hadis Al-Mahdi. Beliau tidak pernah mengenal, membaca tentang hadis-hadis tentang Dajjal dan sebagainya. Saat di awal beliau mulai menyebarkan mimpinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Jadi penyebaran mimpinya yang disampaikan kepada publik itu atas perintah Allah di dalam mimpinya. Jadi saat beliau menyebarkan mimpi, Said Muhammad Qasim tidak tahu tentang hadis-hadis ini. Beliau baru menyadari ketika di publik mulai rame dan banyak yang mengatakan, yang membaca, yang mendengar bahwa Andalah seorang Al-Mahdi. Itu baru beliau sadar bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terkait dengan hadis-hadis yang ada. Artinya gini, apa yang disampaikan oleh beliau itu bukanlah pengetahuan beliau. Karena apa? Beliau memiliki tadi ilmu yang terbatas tentang agama. Beliau tidak mendalami kitab, bahkan hadis-hadis akhir zaman aja beliau itu belum juga tahu pada saat menyebarkan mimpi ini. Dan berbagai hal lainnya yang kami uji, insya Allah apa yang disampaikannya bukanlah dari pengetahuannya. Beliau bukan ahli geopolitik, tetapi seluruh yang disampaikan sejak 6 tahun yang lalu, sejak 2014, seluruhnya tepat 100%, tidak meleset. Maka kami semakin serius mempelajarinya, menelitinya. Jadi ini bukan penelitian sebentar, tetapi melalui proses. Akhirnya alhamdulillah Allah pertemukan dengan 2 ahli takwil mimpi. Saya pribadi dipertemukan dan dipertemukan melalui mimpi juga. Jadi beliau namanya Ustadz Saiful Nizam. Beliau dari Jamaah Tabligh juga itu di Malaysia. Orang yang sangat tawadu, orang yang sangat santun, orang yang pemalu, dan beliau alhamdulillah juga mendalami hadis-hadis ya. Karena beliau memang basicnya orang dakwah. Beliau menyusun pada hampir bersamaan, tapi saya dulu yang yakin, beliau setahun kemudian baru yakin. Beliau menyusun takwil mimpi seluruh mimpinya Said Muhammad Qasim. Setelah hampir selesai, beliau bermimpi pekerjaannya diambil seseorang, kemudian ditakwilkanlah oleh beliau, dan ternyata hasil takwilnya
hasil takwil mimpi ini harus diserahkan kepada seseorang yang mengambil pekerjaan tersebut. Dan ternyata menurut beliau, sayalah yang mengambil pekerjaan beliau takwil mimpi ini, dan kami bertemu juga di sosial media. Alhamdulillah diserahkan kepada kami. Beliau mengatakan seluruh mimpi Said Muhammad Qasim datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bunga tidur atau mimpi dari setan. Karena mimpi hanya ada 3, mimpi dari setan, bunga tidur, atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli takwil dari Malaysia ini menyatakan kepada saya bahwa seluruh mimpi Said Muhammad Qasim tidak ada satupun sumbernya dari setan atau bunga tidur, murni mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian muncul juga ahli takwil mimpi dari Indonesia, yaitu Ustadz Tommy Al-Banjari, orang Kalimantan. Beliau juga tidak menonjol, tetapi memiliki kemampuan mentakwil mimpi. Dan ternyata alhamdulillah pendapat Ustadz Saiful Nijam sama dengan pendapat Ustadz Tommy Al-Banjari, bahwa seluruh mimpi Said Muhammad Qasim ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mohon ini menjadi perhatian bersama, dan kami semakin mendalami. Setelah hari ke hari mimpinya semakin banyak yang terbukti dan kemudian ditakwilkan oleh ahli mimpi, maka kami ingin terus lebih mendalaminya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata sebelum Said Muhammad Qasim ini menyebarkan mimpi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di berbagai belahan dunia lainnya ada sekitar 50 orang bermimpi sebelumnya. Jadi sebelum kenal dengan Said Muhammad Qasim ini, dari Indonesia, dari Malaysia, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari mana-mana lah, Bangladesh dan sebagainya, juga dari Pakistan, bermimpi tentang Said Muhammad Qasim. Padahal mereka tidak kenal siapa Said Muhammad Qasim karena belum muncul saat itu. Jadi perlu diketahui bahwa beliau mulai menyebarkan mimpinya itu pada tahun 2014. Tetapi orang-orang di seluruh dunia ini bermimpinya jauh sebelum tahun 2014. Baik bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, atau mimpi yang lain yang intinya memberitahukan di dalam mimpi itu Said Muhammad Qasim adalah sosok Al-Mahdi. Di dalam mimpi teman-teman di seluruh dunia ini menggambarkan bahwa Said Muhammad Qasim ini adalah sosok Al-Mahdi, mimpinya teman-teman ini. Atau yang lain bentuknya, misalkan pengakuan Said Muhammad Qasim ini benar, atau bertemu dengan Said Muhammad Qasim yang digambarkan membawa pasukan banyak orang dan sebagainya. Jadi artinya berbagai mimpi ini memperkuat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Said Muhammad Qasim, yang sebelumnya semua orang tidak mengenal, tidak tahu itu siapa Muhammad Qasim. Setelah muncul, baru sekitar 50 orang ini kaget karena orang ini pernah dimimpikan oleh teman-teman sekalian yang tadi saya sampaikan. Inilah kami meyakini modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal awal untuk mempercayai mimpi Said Muhammad Qasim. Karena apa? Karena alhamdulillah orang-orang yang bermimpi ini dari seluruh dunia ini orang-orang yang insya Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ibadah, ya. Dan ternyata sekarang alhamdulillah semakin banyak yang mimpi-mimpi tentang kebenaran mimpi Said Muhammad Qasim. Artinya ada pemberitahuan
dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mubasyirat ini sebagai kebenaran bahwa apa yang disampaikan Sayyid Muhammad Qasim ini benar. 7-8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu tidak pernah ada yang menduga posisi Erdogan dan Turki dalam posisi saat ini. Namun kami yang sudah yakin tidak aneh karena ini sebuah kebenaran, dan alhamdulillah ternyata posisi kedudukan Erdogan Turki persis seperti yang dimimpikan oleh Sayyid Muhammad Qasim. Bahkan mohon maaf, perlu saya sampaikan kepada para kiai di sini bahwa Turki pada saatnya akan diserang oleh koalisi Barat. Itu mubasyirat yang diterima oleh Sayyid Muhammad Qasim. Demikian juga Arab Saudi, ya. Demikian juga nanti Pakistan dan sebagainya. Jadi artinya yang disampaikan oleh beliau, dua contoh tadi sangat akurat dan benar sesuai dengan yang dimimpikan terjadi. Ini contoh saja dari 45 mimpi yang sudah terbukti, dan mimpinya adalah mimpi yang global sifatnya, bukan mimpi kecil-kecil yang sifatnya pribadi, tetapi semua menyangkut umat Islam, semua menyangkut dunia global, semua menyangkut tentang keberadaan, kedudukan berbagai posisi di antara semua komposisi dunia. Itu dimimpikan oleh beliau. Saya kira ini landasan awal mengapa kami menyarankan kepada yai semua untuk serius mempelajari mubasyirat yang diterima oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari baginda Nabi Muhammad SAW melalui mimpinya. Kami juga terkejut ketika ternyata menemukan riwayat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW setiap pada subuh selalu bertanya kepada sahabatnya, siapa yang bermimpi tadi malam. Jadi itu menjadi rutinitas baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa mimpi itu bagian dari petunjuk. Bahkan kita sudah sama-sama tahu hampir seluruh Rasul dan Nabi wahyunya dalam bentuk mimpi. Bahkan syariat Islam yang diterapkan saat ini juga berdasarkan dari mimpi. Apalagi dipertegas oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa karena masa kenabian begitu jauh, maka mimpi-mimpi orang mukmin hampir tidak ada yang dusta, hampir tidak ada yang keliru. Artinya insya Allah hampir semuanya benar, karena masa kenabian sudah jauh dari masa kenabiannya. Maka kabar kenabian dalam bentuk mimpi ini adalah satu hal yang perlu dikaji bersama, dan ini memang menjadi asing. Tetapi alhamdulillah kami mendapat pernyataan luar biasa dari Gus Baha. Gus Baha di dalam ceramahnya di sebuah kampus yang kami upload juga dalam video kami, bahwa mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang baik, lebih otoritatif, lebih bisa dipercaya daripada dunia nyata, daripada pernyataan siapapun. Beliau mengatakan itu. Kenapa? Karena mimpi semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pernyataan siapapun dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh harokah di mana beliau bicara. Mimpi beliau ini perlu kita kaji bersama, karena ini sesungguhnya memiliki satu pesan-pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus langkahnya kita lakukan, karena sangat lengkap sekali. Bahkan alhamdulillah kami
sudah jilidkan, ya, insya Allah nanti kami serahkan ke Yai satu set. Pertama, surat kami kepada alim ulama menjelaskan beliau. Yang kedua, kumpulan rasionalisasi kumpulan mimpi dengan Al-Quran. Jadi kami sudah kopkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan Masya Allah pas sekali. Jadi sebentar. Ini mungkin nanti ini adalah bacaan para kiai sebetulnya. Kami sudah menyusun merasionalisasi mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran semua. Nah, ini sudah kami susun juga. Nanti kami serahkan satu set dan disilakan mungkin diperbanyak. Kemudian kami juga sudah menyusun takwil mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Ini seri pertama. Seri kedua insya Allah sebetulnya sudah selesai juga, namun itu lebih banyak kepada strategi ya, di dalam konteks menghadapi fase akhir zaman itu. Kemudian juga ada surat kepada alim ulama. Kami ingin menyampaikan isi pesannya. Kalau tadi kan landasannya, bahwa alim ulama di seluruh dunia perlu segera mempelajari, meneliti mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Landasannya apa? Tadi sudah saya sampaikan, dan mengapa juga kami sudah sampaikan. Bukti-bukti, fakta-fakta juga kami sampaikan. Lalu bab kedua ini saya ingin menyampaikan isinya, resume isinya. Terus terang saja, kami yang meneliti isi mimpinya banyak keterkejutan. Karena isi mimpinya sangat sejalan dengan informasi yang Allah sampaikan dan baginda Nabi Muhammad sampaikan di dalam banyak hadisnya. Contoh, di dalam mimpinya akan terjadi malhamah kubro dalam waktu tidak terlalu lama, misalkan ya, dalam isi mimpinya. Dan ternyata malhamah kubro itu akan terjadi sampai 8 kali peristiwa. Malhamah kubro akan memakan korban sampai 800 juta orang. Kami coba meneliti apakah sama dengan hadis-hadis yang ada. Ternyata Masya Allah, Alhamdulillah, dan sejalan juga dengan mimpi yang dialami oleh Syekh Imran Hussein yang alhamdulillah pernah ke sini. Syekh Imran Hussein di dalam 2 kali mimpinya menggambarkan terang tentang perang malhamah kubur itu adalah perang nuklir. Dan ternyata Sayyid Muhammad Qasim pun jauh lebih lengkap mimpinya, menggambarkan bahwa perang nanti itu adalah perang nuklir. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, bahwa perang nanti itu perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau dengan tombak, dengan parang, dengan apa kan sudah terjadi, dengan kuda sudah terjadi. Kemudian memakan korban begitu besar, maka insya Allah ini sangat sesuai. Baik, kami pernah uji dari sisi ilmu pengetahuan. Apakah mungkin jika perang nuklir itu akan memakan korban sampai 800 juta jiwa orang? Ternyata alhamdulillah di Gajah ada yang bisa menghitung, menganalisa. Ternyata benar, seandainya 90% saja bom nuklir yang ada di dunia ini meledak, ternyata benar kematian akan dialami hampir mendekati 1 miliar kalkulasinya. Jadi ada ledakan yang langsung berdekatan, ada kena efeknya, ya, yaitu radiasi nuklirnya dan sebagainya. Ada karena getaran buminya, ada segala macam. Artinya dihitung benar, kalau seluruh senjata nuklir meledak,
maka secara ilmu pengetahuan akan memakan korban mendekati 1 miliar. Artinya mimpi Said Muhammad Qasim itu bahwa kematian gara-gara malhamah kubro itu 800 juta orang, alhamdulillah mendekati pengetahuan secara saintifik, secara ilmu pengetahuan, tidak bertentangan. Itu contoh isi mimpinya. Kemudian isi mimpi berikutnya, kesulitan manusia tidak akan berhenti. Setelah corona ini menghancurkan melulu lantakan ekonomi, maka akan ada lagi susul menyusul berbagai bencana yang terjadi. Mimpinya sudah lama dan sekarang sudah mulai terbukti. Kiai semua ya, yang saya hormati, juga para habaib, silahkan ngecek di berbagai pengetahuan di Google bahwa bencana sekarang di hampir negara sehari bisa beberapa kali terjadi. Dan bahkan mohon maaf, secara resmi lembaga pemerintah sudah warning bahwa di Pulau Jawa dan pulau lain akan ada satu bencana besar, kita harus siap-siap dengan tsunami dan sebagainya. Itu sudah dikasih warning juga. Bahkan di dalam mimpi Said Muhammad Qasim setelah ditakwilkan, ada lagi selain virus corona, semacam penyakit lagi yang akan timbul, yang akan merepotkan seluruh dunia. Jadi dari mulai titik corona kemarin sudah diinformasikan 7 tahun yang lalu tentang corona ini, dan akan berlanjut dengan berbagai musibah lain. Nah, ini artinya mimpi ini harus ditindaklanjuti sebagai sebuah informasi awal bagi umat Islam, sebagai satu mubasyirat yang harus menjadi pemikiran kita bersama, karena ini tentu dasar dalilnya ada ya. Bahkan kami sudah mengecek tentang hadis-hadis mimpi. Alhamdulillah di belakang saya ada Ustadz Hair Huda yang duduk di sana pakai baju putih. Beliau juga pendidikan S1 sekolah agama, beliau juga nyantri di berbagai pesantren di Jawa Timur juga, mencoba mengumpulkan hadis-hadis tentang mimpi. Ternyata alhamdulillah ketemu sekitar 46 hadis-hadis tentang mimpi, dan Masya Allah semuanya sejalan dengan mimpi-mimpi yang dialami oleh Said Muhammad Qasim ini. Bahkan saya mengumpulkan baru dapat 36, tapi beliau sudah dapat 46 hadis-hadis, semuanya derajatnya alhamdulillah sahih ya. Yang kami hormati kiai dan juga alim ulama yang hadir saat ini, banyak sekali informasi Said Muhammad Qasim di dalam mimpinya yang sangat penting bagi umat Islam. Contoh, Said Muhammad Qasim diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditakdirkan untuk membangun Islam kembali seperti Islam di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata beliaulah yang akan membangun Islam seperti Islam di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Said Muhammad Qasim dalam mubasyiratnya akan menerima kekuasaan di Pakistan dengan cara damai. Karena memang ajaran Said Muhammad Qasim itu tidak melawan kepada pemerintah, tidak berontak kepada pemerintah, tetapi umat yang akan mempercayakan ke beliau. Mirip seperti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat mulai berkuasa di Mekah. Rakyatlah yang menyambut, rakyatlah yang meminta beliau untuk memimpin kembali ke Mekah, disambut dengan baik. Bahkan tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Insya Allah Said Muhammad Qasim di dalam mubasyiratnya
pada saatnya akan memimpin Pakistan dengan cara yang sama. Diminta oleh panglima tentaranya. Kenapa? Karena Rasulullah akan hadir dalam mimpi panglima tentara ke Pakistan, bahwa mimpi Muhammad Qasim itu benar. Kemudian juga umatnya demikian juga meminta beliau untuk memimpin Pakistan. Artinya membangun itu perlu kekuasaan. Tidak cukup dengan aktivis yang hanya berteriak-teriak di jalan. Mengambil kekuasaan dengan cara yang baik, tidak meninggalkan luka, tidak berontak. Sebab kalau kekuasaan diambil dengan perang, maka akan timbul perang lagi. Kenapa? Karena semua tidak ada yang bulat. Namun kalau mengambil kekuasaan persis seperti di zaman Rasulullah SAW, diminta oleh rakyatnya, insya Allah ini adalah jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyid Muhammad Qasim di dalam mubasyiratnya memang akan ditakdirkan untuk memimpin Pakistan, membuat percontohan Islam sesuai Islam di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yang merangkul semua pihak, bahkan orang Kristiani pun dirangkul. Jadi nanti akan banyak hijrah ke Pakistan, karena Pakistan akan menjadi negara yang maju ya ketika beliau memimpin, karena segala berbagai jenis syirik dihapuskan. Maka turunlah bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan pesat Pakistan akan maju menjadi negara superpower baru. Banyak umat Islam yang hijrah ke sana. Bahkan umat Kristiani pun juga banyak yang hijrah. Maka Sayyid Muhammad Qasim ini bukan hanya milik umat Islam, tapi insya Allah akan menjadi milik dunia. Itu salah satu isi pesan dan takdir yang Allah sampaikan di dalam mimpi-mimpinya. Kemudian di dalam mubasyirat yang lain, di dalam petunjuk yang lain, di dalam takdir yang lain, dalam mimpinya, Sayyid Muhammad Qasim akan memimpin Malhamah Kubro ini. Lalu Sayyid Muhammad Qasim akan berhadapan dengan Dajjal di dalam mimpinya, memimpin peperangan dengan Dajjal. Kemudian di dalam mimpinya yang Allah tunjukkan, Sayyid Muhammad Qasim akan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan membuka jalan. Nah, jika 45 mimpinya lebih tadi sudah terbukti benar, maka insya Allah mimpi-mimpi berikutnya kami yakin juga akan terjadi. Logikanya, jika 45 lebih mimpinya yang bersifat global dan tidak pernah diduga oleh tokoh siapapun, maka kami yakin mimpi-mimpi berikutnya akan terjadi. Karena alhamdulillah dari sisi ilmu, dari sisi dalil sudah kami uji dan kami bukukan. Tinggal sekarang bagaimana kita mau mendalaminya. Memang sudah ada ustadz-ustadz yang cukup viral sudah menanggapi tentang Sayyid Muhammad Qasim ini. Semuanya hampir tidak percaya. Ternyata setelah kami bertemu tabayun dengan tokoh-tokoh itu, ternyata kami sesali beliau-beliau belum mendalami mimpinya, baru mendengarkan dari kanan kiri, maka pernyataan-pernyataannya keliru menyimpulkannya. Maka kami harap Yai di sini untuk benar-benar mempelajari sebelum menanggapi. Kami juga tidak ingin Yai langsung percaya. Ini hanya pembuka jalan bagi, ayo mari kita sama-sama teliti, mari kita sama-sama telaah, dikaji. Kami pancing dengan buku ini yang kami akan serahkan ke Yai di sini untuk dikaji bersama. Karena ini menyangkut umat Islam, menyangkut berbagai bencana yang akan terjadi, menyangkut hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi.
dan insya Allah sesuai dengan pendapat 6 ulama di dalam beberapa kitab yang menyatakan umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun. Sekali lagi, umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun. Dan ternyata dari kajian mimpi takwilnya, bahkan kami sudah menemukan tahun-tahun yang akan terjadi, itu sangat sejalan sekali. Kalaulah insya Allah seluruh mimpi Sayyid Muhammad Qasim ini terbukti, kalaulah para ulama besar tadi benar pernyataannya umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun, tidak lebih dari 1.500 tahun, maka umur umat Islam yang dicabut nyawanya serampak insya Allah tinggal 17 tahun lagi. Jika dua hal tadi benar-benar terjadi. Kami dari Gajah, Gerakan Haji Akhir Zaman, Majelis Gajah, kami bukan ormas, kami juga ada, teman-teman dari HTI juga ada, yang sudah gabung, dari Jamaah Tabligh banyak, dari Muhammadiyah ada juga, dari Nahdien NU juga banyak, alhamdulillah. Sekarang grupnya di seluruh Asia Tenggara sudah 57 grup berdiri, seluruh provinsi juga berdiri, dan alhamdulillah kami sudah mulai secara aktif menyampaikan ini semua sebagai satu niat kami agar umat Islam siap-siap menghadapi hal-hal ini. Bahkan kami merencanakan insya Allah dalam 2-3 minggu ke depan kami akan tabayun langsung kepada beliau, kami akan ke Pakistan. Tapi karena terhambat oleh corona kemarin berbulan-bulan kami tidak jadi, dan insya Allah proses sedang kami ulangi. Dan insya Allah nanti dalam 3 minggu ke depan akan kami ketemu langsung, dan kami akan tabayunkan dengan semua alim ulama. Kami akan streaming, kami akan zoom. Jadi yai di sini silahkan bertanya langsung kepada Sayyid Muhammad Qasim, silahkan diuji, silahkan ditabayunkan semuanya. Kami akan memberitahu bahwa tanggal sekian streaming dengan misalkan, mohon maaf, kita bagi-bagi misalkan ulama Jawa Timur, misalkan. Silahkan bertanya langsung dan sebagainya. Jadi insya Allah mohon doakan, mudah-mudahan kami bisa benar-benar berangkat ke sana. Tidak ada niat apa-apa dari kami kecuali kami ingin agar umat mulai bersatu, berpadu, dan kami juga insya Allah akan juga ke pemerintah menyampaikan ini semua. Kami sudah siapkan juga berkas untuk Presiden Republik Indonesia, untuk Panglima TNI, untuk Menhankam juga. Kami sudah siapkan. Kami bahkan sudah menyampaikan ini ke BIN. Kami sudah minta bertemu dengan pejabat BIN, alhamdulillah diterima dengan Direktur BIN Dalam Negeri. Ya, beliau seorang jenderal polisi, Brigjen, menyampaikan tentang mubasyirat ini. Karena Gajah ini kan gerakan yang terbuka, tidak tertutup, dan cara Sayyid Muhammad Qasim ini merangkul semua pihak, semua. Beliau meminta kami orang-orang yang sudah yakin jangan ada musuh, semuanya kita rangkul, semuanya kita, karena ini memang untuk kepentingan kemaslahatan tidak hanya umat Islam tapi juga umat lain, yang penting anak bangsa di dalam rangka menghadapi berbagai krisis dan bencana ke depan. Nah, saya kira mungkin pengantar itu silahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf nanti kalau jawabannya barangkali kurang memuaskan, karena sekali lagi saya tadi sudah memperkenalkan, saya bukanlah seorang ustadz apalagi alim ulama. Saya ditunjuk oleh teman-teman di seluruh Nusantara ini pun juga dengan terpaksa. Sebetulnya ada ustadz juga di antara kami di majelis ini, tapi teman-teman lebih meminta saya menjadi leadernya, menjadi ketua Gajah bagi pergerakan dakwah ini. Nah, jika nanti ada hal-hal yang belum 100% memuaskan, insya Allah nanti kami akan tabayunkan langsung sama beliau, dan insya Allah saya kira mudah-mudahan ini menjadi titik awal, dan kami sangat bangga karena ini pertama kali pondok pesantren yang mau menerima penjelasan ini.
Ini baru pertama kali. Biasanya hanya dari perkumpulan beberapa orang saja, tapi ini Yai alhamdulillah bersedia mengundang saya untuk menyampaikan ini. Saya kira monggo Yai semua, barangkali ada pertanyaan, silahkan pertanyaan sesulit apapun, selama saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Demikian Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mas Kang Diki. 2 hari yang lalu saya juga menerima tamu dari Banten, Kang Diki. Saya tertarik memang dengan kajian-kajian Imam Mahdi ini. Sebagai orang bergerakan ini, apalagi kami ini masanya seluruh Indonesia itu yang terdata ada 40.000 orang. Secara nggak langsung kan, kalau ngomong Imam Mahdi atau bahasa Nusantara itu Satrio Piningit ya, berarti punya tugas yang sangat spesial ya. Terus jenengan menawarkan satu nama kepada saya pribadi dan kami di belakangnya nanti, bahwa ada Imam Mahdi sudah muncul bernama Syekh Muhammad Qasim Al-Mahdi. Oh, keinginan tahu kami, karena kami juga di beberapa budaya-budaya lain juga merasa jadi kan mempunyai tugas mengambil peran ya kan di situ. Nah, terus apa yang harus dilakukan dan itu. Nah, dengan ini Syekh Hasyim ini saya ingin tahu teknisnya beliau ini sekarang ini apa yang dilakukan ya kan? Karena apakah hanya menerima mimpi saja ya kan? Kalau di Jawa hanya menerima wangsitnya ya kan? Kan begitu. Jadi banyak hal itu ya kan. Kalau ngomong Imam Mahdi atau Satrio Piningit ini kan luas ini. Kalau saya yang simpel saja, bisa-bisa Mardi Guwawi itu Imam Mahdi juga gitu. Karena dia sebelumnya sudah tahu bla 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 bla, terus langsung ditekniskan bagaimana menurut itu. Nah, selama ini saya ingin tahu. Baik. Saya dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai. Ini pertanyaan yang sangat baik, sangat mendasar. Baik. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya sampai saat ini, perintahnya adalah menyebarkan mimpinya supaya umat tahu siapa sesungguhnya Said Muhammad Qasim ini. Jadi memang untuk tahap awal ini sampai saat ini beliau hanya meminta kami untuk supaya umat menyebarkan mimpinya. Namun sudah ada langkah-langkah yang kami lakukan. Contoh, beliau ketika kami usulkan, karena banyak juga mimpi dari teman-teman yang lain yang melengkapi mimpi beliau, bahwa akan terjadi berbagai musibah besar ke depan ini dalam bentuk bencana alam, penyakit baru. Nanti akan ada penyakit baru semacam virus tapi berbeda dengan corona sekarang ini. Maka beliau menyetujui langkah kami untuk mulai kami membangun kampung air zaman. Alhamdulillah Pak Jokowi mengeluarkan program pengelolaan hutan perhutani, betul, PHP apa gitu. Kami mengambil lahan di Bukanegara seluas 85 hektar. Kebetulan saya dulu saat di Pilpres ini juga ketua saya berarmi Pak Jokowi juga dulu. Jadi di Pilpres saya dulu bantu Pak Jokowi. Nah, jadi alhamdulillah perizinan sudah keluar untuk melakukan program pertanian dan peternakan di tanah tersebut. Jadi kami kerjasama dengan negara, Pak. Langkah ini sudah kami lakukan dan kami sedang mempersiapkan langkah berikutnya untuk semakin banyak lahan yang bisa kami ambil daripada tidur.
Jadi Kiai, artinya begini. Di dalam mimpinya, perintah Allah itu sampai hari ini baru menyebarkan mimpi saja. Karena tahap berikutnya kelihatannya akan mulai terjadi tahun 2004, insya Allah 2003-2004 akan ada satu tahapan berikutnya yang akan harus dilakukan. Nah, itulah tahap saat ini sampai saat ini. Namun demikian, tadi saya katakan kami juga terus bergerak dengan langkah-langkah persiapan di dalam langkah mengantisipasi ini semua. Yang menarik, di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya justru ingin agar umat tahu siapa sesungguhnya Said Muhammad Qasim. Jadi sebetulnya tidak hanya sekedar memberikan mubasyirat atau warning-warning, peringatan-peringatan kepada manusia, namun ternyata agar umat juga tahu siapa sesungguhnya beliau ini gitu. Nah, maka insya Allah sampai hari ini beliau belum menjadi Imam Mahdi, yai belum, karena belum dibayat, tetapi menjadi Al-Mahdi, orang yang dapat petunjuk, itu saja. Karena mungkin dari tata bahasa harus dibedakan, Al-Mahdi itu orang yang dapat petunjuk, dan beliau, Rasulullah sudah saya sampaikan, Rasulullah menyatakan petunjuk di akhir zaman tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi beliau dapat petunjuk. Namun di dalam mubasyirat lain, insya Allah, yai, mungkin ini menjadi saksi bersama, hasil takwilnya, beliau insya Allah kelihatan ditakdirkan akan dibayat pada tahun 2028. Itu saja. Tapi bukan ucapan beliau. Sekali lagi, bukan ucapan beliau. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam mimpi beliau bahwa seluruh janji Allah akan dipenuhi dalam waktu 13 tahun ke depan. Itu beliau dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 2014-2015. Jadi kurang lebih itu saja jawabannya. Saat ini kami hanya bertugas bagaimana menyampaikan ini kepada pemerintah, kepada aparatur negara. Makanya saya senang sekali, justru saya senang Bapak, kalau ada kepolisian saya senang sekali. Bahkan pertama kali Gajah berdiri, kami lapor ke BIN dulu, Pak. Kami lapor ke BIN, beliau bagus, nggak apa-apa, justru bagus, kita biar paham bahwa kami ini bukanlah musuh negara, kami tidak akan melawan negara, kami akan sesuai aturan, dan bahkan kami ingin bekerja sama dengan semua pihak tanpa membeda-bedakan. Jadi sama persis dengan pemikiran beliau sebetulnya kami juga. Bahkan saya sendiri mohon maaf, Yai, juga dia bingung terhadap saya. Saya ini Muhammadiyah bukan, NU bukan, Al-Irsyad bukan. Saya sendiri juga membaca semua, mendengar semua alim ulama. Saya dari kiai-kiai host juga saya dengar. Bahkan saya beberapa kali juga keliling dulu waktu di Arimatea, keliling berbagai pondok pesantren dan semuanya. Alhamdulillah. Saya kira itu, Yai, penjelasannya hanya itu saja. Mungkin ada tambahan? Jadi intinya untuk saat ini hanya berkisar hanya mimpi ya. Jadi belum teknis, yang mentekniskan kan jenengan berarti. Betul. Nah, di dalam mimpinya ada memang teknis-teknis. Ada. Contoh misalkan tadi, ternyata musim kekeringan yang Rasulullah sampaikan bahwa kan ada 3 tahun berturut-turut air menghilang kan, sampai tahun ketiga itu total tidak ada air, itu dalam takwilnya ada. Maka kami merefleksikan dengan tadi, mempersiapkan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW untuk menyingkir ke bukit, ke gunung, beternak dan bertani. Nah, inilah tindak lanjut kami. Tapi memang bukan atas perintah Said Muhammad Qasim. Karena Said Muhammad Qasim itu orang yang sangat tidak mau mendahului perintah Allah. Seperti itu. Jadi ketika kami tanya, apakah kami perlu melakukan ini? Beliau bilang, saya tidak tahu, karena saya belum mendapat petunjuk tentang itu. Tetapi ketika kami melakukan langkah, kami melaporkan, beliau good, bagus katanya.
Nah, jadi artinya kami ingin mencoba merealisasikan warning-warning yang ada dalam mimpinya. Bahkan ini unik, justru di Pakistan sendiri pengikutnya sedikit, jarang yang percaya Kiai. Jadi di Pakistan sendiri pengikutnya tidak banyak, hanya segelintir orang. Tapi justru yang percaya ini dari Indonesia. Mirip seperti perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW di Mekah dulu, beliau tidak diyakini, bahkan di Madinah malah yang banyak percaya. Akhirnya beliau hijrah. Di dalam mimpinya Said Muhammad Qasim pun akan hijrah. Jadi beliau nanti akan hijrah ke satu kota yang begitu indah. Kami para helper mentakwilkan, mencoba menafsirkan, insya Allah itu di Indonesia. Ya, kami menafsirkan. Karena di dalam mimpinya beliau pergi jauh ke satu negara, satu kota yang indah dan sebagainya, penuh dengan bunga dan sebagainya. Maka ada juga mimpi yang lain, teman-teman yang lain, bahwa Said Muhammad Qasim akan ke Indonesia. Jadi mirip-mirip perjalanan Rasulullah, hijrah ke Madinah dulu, baru nanti setelah rame orang Pakistan itu ada dalam mimpinya ya. Jadi yang mimpinya begini, setelah orang-orang luar lain banyak yang percaya, maka penduduk Pakistan mulai tertarik. Justru penduduk Pakistan akan mulai meneliti Said Muhammad Qasim setelah negara lain banyak pengikutnya. Seperti itu dalam mimpinya. Nah, kebetulan ada sekitar 7 orang yang bermimpikan yang lain bahwa Said Muhammad Qasim akan ke Indonesia, termasuk saya sendiri ya. Saya bermimpi beliau datang ke rumah saya, bahkan mimpinya berseri, 4 mimpinya dalam satu malam, bertemu ke rumah saya dan sebagainya. Nah, jadi kami meyakini seperti itu. Ya. Mungkin begini, kalau tidak salah, ini apa saya takut tabrakan ini. Masalah sini pro amanah. Bangsa jangan pecah dan nanti pro ulama Nusantara atau adil ini kalau gerak pada perang nanti ya Nas ya. Betul ya. Biar ada perang gimana? Iya, jadi apakah ada hal-hal yang itu tadi kayak kan larinya pasti ke sana. Apa pertanyaan Kiai? Mohon maaf. Tadinya pasti pertanyaan saya yang pertama itu pasti lari ke sana. Ya baik. Begini, memang di dalam mimpi Said Muhammad Qasim, insya Allah beliau menghindari kekerasan. Bahkan beliau menghindari kekerasan. Bahkan beliau melarang kami berdebat, tidak boleh. Jadi kalau ada orang menyanggah, ya sudah, tidak apa-apa, silahkan. Misalnya contoh, wah Muhammad Qasim sesat, kami tidak boleh membantah lagi, sudah, monggo, begitu ajarannya. Kami hanya menyampaikan saja. Nah, maka kami sudah terbiasa. Kami sudah terbiasa dikatakan aneh, seperti beliau juga. Kami dikatakan sesat dan sebagainya, sudah terbiasa, dan alhamdulillah sama seperti Bapak juga sudah imun. Jadi tidak pernah sakit hati. Jadi kalau ada kiai di sini mengatakan, Kang Diki, kamu sesat, saya alhamdulillah enggak pernah. Saya diam saja, paling juga senyum. Ini sudah kami biasa. Dan memang itu seperti itu yang diajarkan beliau. Yang menarik, Kiai, beliau diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bersikap seorang muslim. Itu dikumpulkan dalam 21 nasihat beliau. Yang pertama, jauhi segala macam bentuk syirik, itu satu. Itu yang paling utama ajaran beliau. Yang berikutnya, jangan ke orang tua, kepada orang tua, ajaran keduanya. Jangan nyakitin orang tua, kalau orang tua sakit urus. Pokoknya orang tua. Yang berikutnya kebangsaan semua. Dan Masya Allah luar biasa ya. Artinya sangat sesuai sekali. Tidak ada satupun ajaran yang menyelisih. Sebab kalau ajaran yang kalau ini mimpi dari setan, pasti ada salah satu dua yang menyelisih ya. Seperti Lia Eden lah, kan anaknya ngaku malaikat Jibril, yang lainnya ngaku Imam Ali, macam-macam lah. Nah, saya kira ini alhamdulillah tidak menyelisih gitu guys. Jadi insya Allah saya kira kami menyampaikan ini tidak akan membuat permasalahan baru. Justru kami sekedar menyampaikan bahwa ini loh, demi kebersamaan, demi keutuhan kita, demi solusi bagi umat Islam,
Mari kita sama-sama mendengarkan, mengkaji mimpi Said Muhammad Qasim ya, seperti itu. Insya Allah. Ada yang lain? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, terus Pak Andiki, Pak Polisi, dan semua tamu undangan. Perkenalkan, sebelumnya saya Yudi. Saya aktivis pergerakan basicnya. Saya kenal berbagai kalangan, termasuk teman-teman di Gaza, gerakan akhir zaman. Kebetulan saya kenal Mbak Ima. Saya diajak aja sebenarnya, dimasukkan tim Gaza Jawa Timur. Saya diajak saja karena saya disuruh mewakili ya, kebetulan karena mungkin rumah saya dekat pondok, sama aja ya udah saya wakili gitu. Terus Kang Samsul yang Jawa Timur tidak jadi datang ke sini. Saya banyak berdiskusi dengan berbagai kalangan dan juga saya senang belajar dan bertemu banyak kalangan. Salah satu yang ingin saya tanyakan, ada pendapat seseorang ya tentang Taifah Al-Mansurah. Ada yang mengatakan Taifah Al-Mansurah itu Taliban. Siapa Taifah Al-Mansurah? Taifah Al-Mansurah itu adalah pasukan Imam Mahdi yang akan membaiat Imam Mahdi di Ka'bah. Jumlahnya kurang lebih 313 orang. Dan sekarang Taliban membentuk pasukan khusus itu, Badr 313. Yang saya tanyakan ke Diki, bagaimana pendapat Kang Diki? Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, ini juga mungkin perlu diketahui, ternyata di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang hadir dalam mimpinya maupun dari baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata pasukan Imam Mahdi itu bukanlah aktivis yang paling garis terdepan. Ternyata itu tentara profesional, tentara negara, Pak. Jadi ini sesuai dengan hadis lain, baginda menyampaikan bahwa Al-Mahdi itu kan menghadapi 80 bendera. Bendera itu kan disimbolkan negara, di mana satu bendera terdiri dari 12.000 pasukan. Artinya secara logika perang Malhamah Kubro ini kan tentara profesional. Sebab kalau melibatkan rakyat, mungkin miliaran yang terlibat perang. Yang berikutnya, yang paling penting adalah Malhamah Kubro itu perang nuklir, perang canggih. Kita ini kan tidak mungkin mengendalikan pesawat. Mungkin nembak saja barangkali nggak lempeng. Jadi ternyata Malhamah Kubro itu adalah perang antar negara. Dan itulah yang digambarkan di dalam Mubasyirat yang dalam mimpi saya, bahwa aktivis terlibat ya, tapi di barisan kedua. Jadi perang yang utama adalah perang negara. Maka digambarkan di dalam Mubasyirat yang diterima oleh Said Muhammad Qasim, yang terlibat perang membantu pasukan Al-Mahdi adalah Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Malaysia, Tentara Brunei dan Bangladesh. Jadi perang negara. Said Muhammad Qasim diberikan kekuasaan menjadi pemimpin Pakistan. Kemudian Indonesia dengan pemimpinnya saat itu bergabung dengan tentara Pakistan, Malaysia juga untuk membebaskan Jazirah Arab sebetulnya. Itulah terjadinya Malhamah Kubro. Itu yang digambarkan dalam mimpi Said Muhammad Qasim. Maka betullah ternyata ketemulah hadis, walaupun ini kelihatannya hadis doib ya, namun insya Allah bisa digunakan bahwa perang Malhamah Kubro itu tentara Al-Mahdi melawan 80 bendera, artinya 80 negara, dan masing-masing negara memiliki pasukan 12.000. Wajar, artinya di Timur Tengah, karena Malhamah Kubro ini terjadi di Timur Tengah, ya, di Timur Tengah terjadiannya. Namun Indonesia karena membantu peperangan membebaskan Jazirah Arab dari cengkraman Amerika dan Uni Soviet,
dan juga Israel, maka di dalam mimpi teman-teman yang lain yang mendukung mimpi Said Muhammad Qasim ini juga akan diserang. Bahkan Jakarta di dalam mimpi teman-teman lain akan banyak darah terjadi dan sebagainya. Itu melengkapi mimpi-mimpi Said Muhammad Qasim. Dan ternyata insya Allah ini mendekati kebenaran dari sisi ilmiah. Contoh, negara yang paling kuat sekarang ini yang memiliki kekuatan nuklir hanya Pakistan. Tidak ada negara lain. Yang kedua, mohon maaf, bukan saya mengajari Yai. Kan ada hadis tentang perang suci melawan India. Dan itu bersamaan dengan, di dalam hadis itu kalimatnya, mohon maaf sekali lagi, bukan mengajari, tapi hanya segera mengingatkan. Umat di akhir zaman yang syahid itu hanya ada dua kelompok. Pertama, yang ikut perang suci melawan India atau Ghazwa Ihin, dan yang bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu waktunya bersamaan antara perang suci melawan India dan bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan syahid. Pertanyaannya, siapa yang akan perang dengan India? Tidak ada lagi yang sejarahnya selalu berperang, yaitu Pakistan. Maka inilah melengkapi satu keyakinan bahwa memang Pakistanlah yang akan berperang dengan India nanti, dan Pakistan akan memegang peran kendali di dalam konteks ini. Maka wajar saja ini kami semakin meyakini bahwa memang Said Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi yang kita tunggu, dan insya Allah calon Imam Mahdi saatnya nanti dibayar. Ada satu yang unik, maaf Yai, satu yang unik. Kehadiran saya di sini sudah dimimpikan, betul Yai. Ini ada saksi Ustadz Huda di sana, almarhumah Mbak Lia dari NTB. Bahkan sebelum saat Kiai resmi mengundang kami sampaikan di grup rame Yai. Masya Allah, bahkan mohon maaf saya agak sedikit menahan air mata karena ternyata mimpi Mbak Lia terwujud. Jadi begini, beliau bermimpi saya akan datang ke Jawa Timur, ketemu dengan seorang kiai yang cukup dikenal. Kiainya orang yang sangat santun dan seperti ini perawakannya, betul ya. Bahkan beliau browsing di internet, ketemulah ada kiai, nanti saya kirim kiai ya. Salah tapi kayaknya Kang ini orangnya kurus-kurus, orangnya kalau memandang tuh kalau dipoto nunduk, sampaikan ke saya. Tapi mirip beliau, wallahi ya, wallahi. Jadi ini sudah dimimpikan ya. Alhamdulillah Gaza perjalanannya ini contoh mengambil alih lahan bukan negara. Itu dimimpikan juga sebelumnya ya. Jadi memang petunjuk sesuai dengan Rasulullah SAW, bahwa karena kenabian, Rasulullah menyatakan begini dalam sebuah hadis, karena kenabian begitu sudah lama, jauh jaraknya, maka mimpi-mimpi orang mukmin di akhir zaman hampir tidak ada yang keliru. Hadisnya sahih ya, insya Allah ada di sini semua. Baik, jadi kami pun kesini sudah dimimpikan gitu. Makanya saya sebenarnya ingin menyampaikan berdua sama Yai. Yai ini foto-fotonya, ini WA-nya, barangkali Yai kurang percaya. Ini loh Yai, 3 bulan 4 bulan lalu sudah dimimpikan saya perjalanan ke sini Yai. Alhamdulillah. Dan ternyata Masya Allah. Baik, nanti kalau ada waktu saya buka WA-nya, saya akan tunjukkan foto-foto browsingnya Mbak Lia. Karena beliau yakin nih Kiai ini pasti orang sederhana, tawadu. Beliau cari-cari di internet pesantren-pesantren di Jawa Timur dan mirip Kiai, wallahi. Tapi memang beda, bukan Kiai ini. Masya Allah, saya sampai setengah menangis ya Allah. Memang mimpi itu sekarang ini demikian menjadi penting bagi kita semua sebagai petunjuk. Nah, bahkan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau saya salah bicara. Salah satu mengapa kita terpecah-pecah, Pak,
karena masing-masing ulama ini kan kekeh dengan ilmunya. Al-Irsyad begini, Muhammadiyah begini, NU begini, Salafi begini, sehingga terjadilah pertentangan. Karena hanya mengandalkan ilmu. Tapi kalau mengandalkan petunjuk, insya Allah tidak pecah ya, Pak. Yaitu mubasyirat. Karena mohon maaf, mungkin Bapak perlu ketahui, dulu baginda Nabi Muhammad SAW, sehabis subuh selalu bertanya kepada sahabatnya, siapa yang nanti terjadi malam mimpi? Selalu begitu, rutin, pada subuh. Karena beliau, mimpi para sahabat pun dijadikan satu petunjuk. Bahkan azan yang sekarang kita dengar itu dari mimpi. Azan itu. Nah, jadi ini hilang sekarang ini dari peradaban Islam, hilang. Petunjuk langit itu hilang. Yang ada mengandalkan kitab saja. Nah, akhirnya kalau mengenal kitab kan terpecah-pecah terus. Karena penafsiran seseorang terhadap kitab kan beda-beda. Nah, saya kira alhamdulillah maka inilah yang terjadi, fakta. Mimpi berikutnya terbukti benar. Saya hari ini hadir dan masya Allah sosoknya mirip dengan beliau walaupun bukan beliau. Saya kira itu.